Hari ini kita berada dalam suatu era yang disebut banyak orang sebagai revolusi industri keempat, di mana data, algoritma, dan jaringan terdesentralisasi tidak lagi sekedar alat bantu, melainkan telah membentuk cara kita berpikir, bekerja, bahkan mempercayai. Dalam dunia seperti ini, blockchain, kripto, dan mata uang digital bukan lagi istilah asing. Mereka telah menjadi bagian dari percakapan global tentang kepercayaan, nilai, dan masa depan ekonomi. Apakah uang digital netral secara moral? Apakah ada nilai kekristenan yang dibawa ke dalam dunia yang nyaris tanpa pusat kekuasaan? Dan di manakah Allah hadir dalam struktur digital yang nyaris tak terlihat ini? Selamat datang di channel Ikatan Kristen Nusantara, tempat kita mendiskusikan pendidikan Kristen kontemporer di tengah modernisasi perkembangan zaman. Pada podcast kali ini, kita akan membahas percakapan iman dan teknologi, yaitu teologi kripto. Sebuah refleksi iman terhadap mata uang digital seperti Bitcoin, Ethereum, dan aset kripto lainnya. Mari kita mulai dengan membahas uang, teologi, dan perubahan zaman. Sepanjang sejarah, uang selalu mengalami transformasi dari barter ke koin logam, dari uang kertas ke kartu kredit, dan kini uang digital tanpa bentuk. Bitcoin sebagai mata uang terdesentralisasi pertama lahir dari ketidakpercayaan terhadap sistem finansial konvensional pasca krisis ekonomi global di tahun 2008. Seorang teolog bernama Paul Mills menuliskan bahwa uang bukanlah sesuatu yang netral secara moral. Ia selalu membawa struktur kekuasaan dan nilai-nilai masyarakat yang mendasarinya. Maka dari itu, sebagai orang percaya, kita wajib bertanya, nilai-nilai apa yang dibawa oleh kripto? Kita akan masuk dalam pembahasan berikutnya, yaitu karakteristik kripto dan tantangan etikanya. Mari kita lihat karakteristik dasar dari aset kripto. Yang pertama adalah desentralisasi, tidak dikendalikan oleh pemerintah atau bank sentral. Yang kedua, anonimitas. Penggunaan bisa bertransaksi tanpa identitas jelas. Berikutnya yang ketiga, transparansi dan imutabilitas. Semua transaksi tercatat secara permanen. Sedangkan yang keempat, spekulatif dan volatil. Harga dapat naik turun secara drastis. Sebagian melihat ini sebagai alat pembebasan dari sistem keuangan yang menindas. Namun, Dr. Craig Gay, teolog dari Regent College, memperingatkan bahwa dalam masyarakat modern, teknologi sering menjadi bentuk baru dari berhala yang menjanjikan keselamatan. Apakah kita percaya bahwa blockchain akan menyelamatkan dunia dari korupsi? Atau apakah kita telah menggantikan Allah dengan algoritma? Mari kita lihat dalam pembahasan berikutnya, perspektif etika Kristen. Dalam kitab suci, uang bukanlah masalah utama, tetapi cinta akan uang adalah akar dari segala kejahatan.
seperti dikutip dalam 1 Timotius 6 ayat 10. Maka pertanyaannya bukan hanya apakah kripto baik atau buruk, tetapi bagaimana kita menggunakannya. Ron Sider, tokoh teolog sosial, menyampaikan bahwa kekayaan harus dipahami dalam bingkai keseimbangan antara keadilan dan kemurahan hati. Jika kripto dimanfaatkan hanya untuk akumulasi egois, kita telah gagal secara etis. Namun, ada potensi lain. Kripto bisa digunakan untuk inklusivitas keuangan, terutama bagi masyarakat di negara berkembang yang tidak memiliki akses perbankan. The Christian Blockchain Alliance bahkan mendorong penggunaan teknologi ini untuk membiayai proyek misi, bantuan kemanusiaan, dan pelayanan sosial. Pembahasan berikutnya terkait dengan kripto, lingkungan, dan teologi hijau. Salah satu kritik utama terhadap Bitcoin adalah konsumsi energinya yang luar biasa besar. Cambridge Bitcoin Electricity Consumption Index menyatakan bahwa jaringan Bitcoin mengkonsumsi listrik lebih banyak daripada beberapa negara kecil. Paus Fransiskus dalam Laudato Si menekankan bahwa kita harus menolak teknologi yang memperparah kerusakan bumi. Maka teologi kripto juga harus memuat dimensi ekoteologis. Apakah teknologi ini selaras dengan panggilan kita untuk merawat ciptaan? Munculnya blockchain hijau seperti proof of stake menjadi contoh inovasi yang lebih etis dan ekoteologis. Pembahasan selanjutnya terkait gereja, perpuluhan digital, dan misi. Beberapa gereja di Amerika, Eropa, bahkan di Indonesia mulai menerima perpuluhan dan donasi dalam bentuk cryptocurrency. Pertanyaannya, apakah ini inovasi atau justru penyimpangan? Dalam refleksi teologis, perpuluhan bukan soal bentuk, tapi hati yang memberi. Jika kripto menjadi cara baru untuk memberkati pelayanan dan menyatakan solidaritas, maka gereja bisa menilai ini sebagai bagian dari transformasi digital yang kudus. Namun, tetap kehati-hatian dan transparansi sangat diperlukan agar gereja tidak terseret arus spekulasi atau kehilangan integritas keuangan. Akhirnya, dunia terus berubah dan teknologi kripto adalah salah satu gelombang besar di abad 21 ini. Sebagai orang percaya, kita tidak dipanggil untuk takut, apalagi menolak inovasi secara buta, tapi juga bukan untuk menerima tanpa refleksi. Teologi kripto mengajak kita untuk merenungkan apakah teknologi ini memperkuat nilai kerajaan Allah seperti keadilan, transparansi, kemurahan hati, dan kasih, atau justru menjauhkan kita dari Allah kita yang hidup. Mari kita menjadi umat yang bijaksana secara spiritual dan cerdas secara digital. Sampai jumpa pada episode berikutnya. Ikatan Kristen Nusantara adalah komunitas lintas denominasi. Ayo, kita berkolaborasi dengan kasih, bersinergi dengan semua gereja dan lembaga Kristen lainnya untuk membina dan memberikan beasiswa kuliah bagi anak-anak Kristen yang berprestasi namun terkendala biaya, supaya anak cucu mereka akan perkasa di bumi dan keselamatan yang dari Tuhan sampai ke ujung bumi.